Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Ini mobil yang satu aneh. Cumi darat biasa dari Jepang, ini dari Korea. SUV diesel biasa leather frame, ini monokok. Pantes aja nggak populer. Eits, tunggu dulu. Kami sudah coba mobil ini dan kami menemukan 5 alasan kuat kenapa kamu harus milih cumi darat Korea dibandingkan cumi darat Jepang. Ikuti videonya sampai habis. Alasan pertama buat kalian memiliki si cumi darat Korea ini adalah karena fiturnya. Kita intip dulu fitur apa aja yang ditawarkan sama mobil ini. LED projector dengan daytime running light, smart entry, start-stop engine, MID odometer full digital, electric retract mirror, power back door, pedal shift, audio steering switch, telephone button, voice command, drive mode, AC digital dengan teknologi dual zone, Android Auto dan Apple CarPlay, wireless charger, USB slot, soft touch cabin interior, electric seat, sunroof, tirai privasi di baris kedua, headlamp auto, wiper auto, full leather seat, roof rail, dan tuas pelipatan jok baris 2, serta power outlet dan AC belakang pada baris ketiga. Selain itu, mobil ini juga praktis. Dia juga punya banyak kompartemen yang tersebar di depan baris 2 dan baris 3 yang membuat kalian merasa mobil ini praktis. Gak jauh praktis, gak jauh kepraktisannya daripada si brand H Tegak itu. Sama-sama H ya, jadi sama-sama praktis mobilnya. Nah gak cuma itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan yang canggih. Berupa mobil ini sudah dilengkapi dengan 8 airbag, parking kamera, kamera 360, parking sensor, hill descent control, hill start assist, vehicle stability control, cruise control, Hyundai Smart Sense, electric parking brake, dan pengereman cakram yang sudah depan dan belakang, didukung dengan ABS, EBD, dan brake assist, serta ISOFIX, blind spot monitor, Hyundai Lane Watch, dan defogger depan dan belakang. Jadi memang kalau secara fitur ya, kalau kalian masuk ke mobil ini, itu berasa masuk ke mobil masa depan. Karena kita nggak pernah ketemu mobil Jepang pada masanya yang menawarkan fitur secanggih, semodern, dan selengkap ini. Ini mobil secara dimensi mungkin miripnya ke CR-V kali ya. Tapi secara fitur jauh lebih unggul si Hyundai Santa Fe ini. Kalau mau dibandingkan dengan Pajero atau Fortuner pun mobil ini tetap lebih canggih dan fiturnya jauh lebih mewah gitu loh. Jadi pokoknya kalau soal fitur menurut kami ini udah angkat tangan ya. Ini udah jelas lebih unggul lah dibandingkan beberapa mobil Jepang yang bisa kalian sandingkan secara dimensi ataupun secara harga ataupun secara mesinnya diesel ya. Dan walaupun kami lebih sering jual Fortuner, Pajero, dan CR-V di showroom, tapi ya kalau secara fitur sih lebih worth it si Hyundai Santa Fe ini ya. Alasan kedua karena posisi berkendaranya. Percayalah, mobil-mobil Hyundai zaman sekarang itu posisi berkendaranya surprisingly enak-enak loh. Kayak Hyundai Santa Fe ini joknya berasa lebar banget, berasa tebel banget, empuk juga ya, enak banget. Memeluk juga karena bentuknya ada semi bucket seat, pengaturannya juga lengkap, electric seat sampai lumbar supportnya juga ada nih, lower backnya tuh enak banget dah. Nah, terus juga di kanan kirinya ini armrestnya pas banget karena nih center console-nya dia mid console-nya ini gede banget ya. Tuh, jadi benar-benar bisa fungsikan jadi armrest yang udah soft touch juga. Jadi posisi tangan kenanya bagian yang empuk, halus. Setir teleskopik jadi pengaturannya luas. Blind spotnya minimal karena kaca depannya besar, kaca belakang juga lebar, kaca samping sampai ada kaca matinya kecil di sini. Itu pun dia masih ada melengkapi dengan blind spot monitor yang ada di spionnya nih kayak gini nih. Ya, lagi ada mobil, ada kendaraan nggak bisa. Nih, tuh dia bunyi. Terus belum lagi kalau kita send dia nyala. Di speedometer itu berubah. Kalau sen kanan dia jadi kamera kanannya nyala, kalau sen kiri kamera kiri yang nyala. Jadi kayak Honda Lane Watch tapi dia ada di kanan dan kiri. Bener-bener ngebantu banget, apalagi emang udah ada kamera 360. Jadi gila ya, mobil itu bener-bener posisi duduknya nyaman, empuk, joknya enak. Ini buat perjalanan jauh, PW banget pasti, apalagi mobil juga udah praktis tadi kamu jelasin. Ditambah teknologinya yang membuat blind spot di mobil tuh minim banget. Jadi driver itu termanjakan banget gitu loh. Ini mungkin hal yang memang nggak bisa dirasain oleh penumpang. Ini hanya bisa dirasakan oleh driver yang mengemudi. Dan memang benar-benar termanjakan. Gak cuma nyaman,
tapi terbantukan dengan teknologi yang ada gitu loh. Makanya kalau buat perjalanan jauh ataupun dalam kota, aduh, ini mobil sih gak ada keluhan lah kalau dari kami sih. Alasan ketiga, kita coba suspensinya. Karena ini mobil aneh ya, dia SUV monokok kayak CR-V, tapi mesinnya diesel kayak Pajero Fortuner. Jadi bantingannya tuh ada di mana? Nah, kita udah coba. Rasanya ini bantingannya masih ada kerasnya rasanya. Kalau dibandingkan dengan CR-V, kita lihat lagi, masih lebih keras ini kalau gue nilai. Cuman kalau dibandingkan dengan Pajero Fortuner, ini lebih empuk, jauh gitu ya. Jadi kalau lebih nyaman dari Pajero Fortuner, iya untuk kalian bandingin SUV diesel. Tapi untuk kalau kalian bandingin dia SUV monokok, karena si Santa Fe ini juga ada varian bensinnya, mungkin lebih empuk CR-V ya. Tapi kami juga belum pernah coba CR-V RS yang hybrid. Itu kan CR-V RS hybrid katanya lebih keras dibandingkan yang turbo. Kalau dibandingkan CR-V turbo, ini masih lebih keras. Walaupun kalau kalian bandingin dengan Pajero Fortuner, ini masih jauh lebih nyaman bandingan suspensinya gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya keras, tetap ada empuknya walaupun nggak seempuk CR-V. Ya kalian sih coba sendiri lah ya, langsung datang ke Formula Motor untuk test drive mobil ini selama masih ada. Tapi yang jelas mobil ini kategorinya tetap nyaman kalau kalian pakai harian. Dan abis ini kami akan kasih alasan keempat, yaitu handlingnya, yang mana merupakan salah satu daya tarik juga buat mobil ini. Yuk kita langsung aja. Disinilah yang menurut kami jadi daya tarik. Kenapa? Kita coba aja dulu. Kecepatan kita 40 ya. Kita agak banting-banting nih setirnya nih. Set. Tuh kan. Set. Aduh, mantap banget. Pengendaliannya tajam, direct, gesit juga, dan minim body roll. Setidaknya kalau kalian bandingkan dengan Pajero dan Fortuner ya. Jadi ini enaknya mobil ini karena dia SUV monokok, yang dimana-mana kalau monokok itu pasti lebih stabil dibandingkan leather frame. Kalian tau lah penyakit Pajero Fortuner itu, kalau dipakai kencang ngebut atau bermanuver itu limbung, berasa ya kurang nyaman gitu loh. Makanya banyak yang pakai yang pasang bar-bar tambahan buat ngestabilin mobil ya. Kalau ini udah enak banget gitu loh. Karena monokok, karena mungkin ya ground clearance-nya juga lebih rendah. Ini enak banget. Bener-bener gesit kayak apa ya? Kayak bawa sedan gitu, kita pedenya untuk bermanuver naik mobil ini gitu loh. Pokoknya enak lah, pakai nyetir mobilnya aja berasa napak banget gitu loh mobilnya di jalan. Kita nggak akan tuh yang takut mobil kebalik atau apa, atau even kita langsung banting setir aja tuh mobilnya langsung ngikut. Wah enak banget sih. Ini yang mungkin nggak banyak orang tahu karena memang Hyundai Santa Fe ini bukan pilihan yang populer atau di kalangan konsumen awam ya. Tapi rasa berkendaranya ini udah kayak asik, itu udah kayak mobil-mobil Mazda gitu loh. Yang memang kayak menyatu aja gitu. Walaupun interiornya nggak sempit ya kalau ini, yang gajin Mbak Ita ya. Tapi ya handlingnya enak betul lah ini. 5 bintang dari kami untuk mobil seukuran segede Santa Fe ini ya. Dan alasan keempat untuk memiliki mobil ini adalah ketika kalian masuk ke mobil ini, kalian benar-benar berasa mobil ini tuh berbeda gitu kelasnya dibandingkan mobil Jepang yang lagi-lagi ada di kisaran harga yang mirip ataupun segmen yang sama dengan si Santa Fe ini. Masuk kita ketemu soft touch aja udah banyak banget, ada di sini, ada di mid console sini sampai sini. Ini dashboardnya semua ini soft touch. Yang ini pun soft touch gitu loh. Jadi sampai atas ini soft touch, bukan hard plastik yang biasa kita temukan di Fortuner ataupun Pajero ya, ataupun CR-V. Bahkan nggak full dashboardnya, nggak full soft touch. Door trim ini soft touch. Ini material ya mungkin bagian plastik karbon-karbonan yang secara looks keren. Nah ini baru hard plastik. Di sini soft touch lagi. Ini speakernya, dan bagian bawah sini baru hard plastik lagi. Joknya juga enak. Ini kulitnya juga bahan yang bagus berasa. Kulit setirnya juga bagus. Jadi memang build quality Hyundai ini itu berbeda dibandingkan SUV Jepang yang setara kelasnya dengan mobil ini. Dan kalau kalian bandingkan ya secara harga, Hyundai Santa Fe signature diesel ini tipe tertinggi kami jual ini tahun 2022 itu OTR udah jauh di bawah 500. Artinya dia ada sedikit di bawah Pajero Dakar Sport 2022 ataupun Fortuner VRZ GR 2.8 2022. Harganya dia di bawahnya gitu loh. Tapi build quality-nya kalian tahu sendiri, dan ini no debat,
jelas berbeda. Dia harganya memang sedikit di atas CR-V Turbo Prestige Sensing tahun 2022. Tapi ya lagi-lagi, kita udah nyampe alasan keempat dan kami rasa kalian juga bisa menyimpulkan sendiri. Kalian bayar lebih pun daripada CR-V, kalian juga dapat yang lebih kok. Dan lebihnya tuh menurut kami agak jauh ya, memang signifikan perbedaannya dibandingkan apa yang bisa ditawarkan oleh CR-V Turbo Sensing secara fitur dan mobilnya sendiri. Kalau dibawa harganya di bawah Pajero dan Fortuner ya, membuat kami mobil ini tuh sebenarnya worth it gitu loh. Cuman ya nggak banyak orang yang tahu, banyak orang yang asing sama mobil ini, makanya jarang kelihatan dipilih. Padahal kalau kalian masuk ke dalam ini aja, kalian pegang-pegang materialnya sampai plafonnya ini berasa mobil yang berbeda kelas gitu dibandingkan SUV Jepang yang ada. Ini lagi-lagi ya, kami bukan terlalu membagus-baguskan mobil ini. Kami lebih sering jualan Fortuner Pajero dan CR-V Turbo dibandingkan mobil ini. Tapi secara material dan build quality-nya, menurut kami ini ada di level yang berbeda dibandingkan SUV Jepang yang ada. Bahkan mid console-nya aja ini udah kayak menyatu dengan dashboard, sehingga ini kokoh banget ya. Kokoh banget, segala tombol-tombolnya ini dan tutupannya ini bener-bener kokoh. Yang membuat salah satu apresiasi kami lagi terhadap mobil ini makin meningkat aja. Santa Fe dibekali mesin berkapasitas 2200 cc 4 silinder CRDI turbo diesel. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 202 HP pada putaran 3800 rpm dan torsi maksimal di 440 Nm pada putaran 1750 sampai 2750 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi dual clutch 8 percepatan ke penggerak roda depan. Untuk memiliki mobil ini adalah karena mesinnya yang spesial. Jadi sebenarnya Santa Fe ini datang ke Indonesia ditawarkan dalam 2 varian mesin, yaitu diesel satu ini yang kita coba dan ada yang bensin. Kalau boleh jujur dan mumpung di Formula juga lagi nggak ada stok bensin, kalian jangan beli Santa Fe yang bensin karena salah satu alasan terbesar atau keuntungan terbesar memiliki Santa Fe adalah mesinnya yang diesel ini. Pertama, mesinnya kenceng, kita udah coba. Kalau kalian cari datanya 0 ke 100 akselerasinya, kalian bandingkan dengan CR-V Turbo ataupun Fortuner yang 2.4 tentunya ya. Ini masih lebih cepat akselerasinya gitu di antara mobil-mobil tersebut. Dan kalau kalian tanya konsumsi bahan bakarnya, kami coba ini barusan dan dapat angka 13 km per liter. Artinya ini mesin udah kenceng, irit gitu loh. Mesinnya cuma 2200 cc, harusnya dia kalah sama Fortuner. Tapi tetap aja akselerasi nyatanya setelah dicoba mobil ini unggul. Jadi kalau kalian lari di tol nih dalam kondisi standar, ketemu CR-V Turbo lewat, ketemu Fortuner juga kalian bisa lewatin dengan gampang pakai mobil ini gitu loh. Makanya menurut kami mesin diesel ini jadi salah satu daya tarik terbesar yang dimiliki oleh mobil ini, yang tentunya itu juga salah satu alasan terkuat untuk kalian memiliki si cumi darat Korea ini. Dan alasan terakhir untuk kalian memiliki cumi darat Korea ini adalah karena modelnya. Modelnya menurut kami memang sedikit nyeleneh ya kalau mobil Korea itu ya, tapi sebenarnya dia ada maksudnya. Mereka bikin desainnya yang benar-benar beda dengan mobil Jepang supaya memang ketara bedanya gitu loh. Kalau kalian lihat seperti Santa Fe ini ataupun Palisade, kereta, bahkan beberapa mobil Kia, itu kalau kalian lihat, kalian juga tahu langsung itu bukan mobil Jepang gitu loh. Jadi memang desainnya benar-benar beda, dibuat beda supaya mereka mungkin punya pride tersendiri, bisa membuat mobil yang juga bersaing dengan mobil-mobil Jepang yang udah lebih terkenal dan lebih banyak umum di jalanan Indonesia. Kalau secara desain menurut kami tampilannya sporty, agresif, dan mewahnya dapat juga. Gagahnya juga dapat ini mobil. Kalian lihat aja claddingan hitamnya dari samping juga kelihatan cukup tebal. Lampu utamanya itu langsung nyambung dengan grillnya yang lebar besar dan bentuk grillnya ini emang ciri khasnya si Hyundai pada masanya. DRL sipit di sini model split headlamp yang memang ngetren juga sampai sekarang. Dan ini bawahnya lagi supaya angin masuk ke situ ya. Nah, memang secara tampilan ya lagi-lagi cukup nyeleneh menurut kami, walaupun nyeleneh dalam arti yang baik karena dilihat juga kalau selera pribadi kami sih ganteng. Belakangnya apalagi, kalau belakang menurut kami agak aneh juga karena mata kucingnya itu memanjang ke bawah dan memang itu lampunya yang nyala, ada stop lampnya juga. Ya agak aneh sih memang ya, cuman kami rasa dengan desainnya yang benar-benar berbeda dari mobil Jepang pada umumnya, membuat si Santa Fe ini
tentunya jadi punya segmen tersendiri. Segmen buat sebagian orang yang mau tampilan mobil SUV yang gagah, sporty, agresif, cakep juga untuk di perkotaan, dan yang terpenting, gak pasaran. Kalau kalian lihat CR-V, Pajero, Fortuner, kalian ke jalan aja mungkin pasti kalian langsung ketemu. Tapi kalian ke jalan belum tentu ketemu atau ngeliat mobil ini. Yang membuat kadang-kadang kalau untuk pemerhati mobil, wah mobil apa nih kan gitu. Desainnya eye-catching dengan grill yang besar ini tentunya. Dan buat ya tampilannya memang unik. Cocok buat kalian lah yang emang cari mobil dengan desain yang gak terlalu pasaran, jadi gak ngebosenin gitu dipandangnya. Mobil yang memiliki fitur yang canggih dan lengkap, rasa berkendara yang nyaman tapi juga seru, mesin yang kencang tapi juga irit, build quality yang gak main-main, serta modelnya yang gak pasaran. Menurut kami mobil ini harusnya lebih umum lagi di jalan karena memang apa yang bisa ditawarkan oleh si Santa Fe diesel ini melebihi ekspektasi orang-orang yang mungkin banyak yang masih asing dengan mobil ini. Lantas jika kalian tertarik untuk mencoba mobil yang satu ini khusus yang ada di Formula Motor, kalian bisa langsung saja datang showroom kami yang beralamat di Jalan Sultan Agung atau hubungi kami melalui sosial media kami yang ada di sini. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa kalian like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.